Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan kajian syarah Arba'in Nawawiyahnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya. Mau nanya pelajaran kemarin. Hah? Boleh nggak nanya? Hah? Boleh nggak? Bener ya? Udah pada tegang nih. Wah. Apa definisi niat? Niat itu apa? Hah? Niat secara bahasa artinya keinginan yang kuat, betul. Adapun niat secara istilah artinya apa? Bisa. Kemudian niat ada dua macam. Betul, niat amal dan niat karena Allah Azza wa Jal. Kemudian fungsi niat ada dua. Apa? Ahsan, barakallahu fiik. Syarat niat ada berapa? Syarat sah niat ada dua. Ini dikit amat. Syarat sah niat. Salah. Udah belum syarat sah niat kemarin? Syarat belum? Benar. Siapa yang nyatet? Benar belum itu? Benar. Akhwat, biasanya akhwat terpercaya nih tulisannya nih. Akhwat, sampai mana kemarin? Syaratnya belum ya? Tuh ada yang mau bilang udah katanya akhwat tuh. Belum? Oh, berarti sepakat ya. Berijma semuanya. Udah, kita sekarang bahas syarat sah niat. Kayaknya udah deh. Yang pertama Islam. Udah kan? Belum? Syarat sah niat yang pertama Islam. Maka niatnya orang kafir sah nggak? Kalau ada orang kafir niat mau sholat, sah nggak tuh sholatnya? Enggak lah. Iya. Dalilnya mana? Firman Allah, inna ad-dina indallahil Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala min. Siapa yang mencari Islam sebagai agama tidak akan terima. Maka konsekuensinya pun amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua tamyiz. 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 Apa itu tamyiz? Yaitu usia yang dapat membedakan anak mumayyiz. Terjadi perselisihan para ulama kapan dikatakan anak itu mumayyiz. Imam Syafi'i mengatakan 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Dalil Imam Syafi'i hadis, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat umurnya 7 tahun. Berarti umur 7 tahun itu
adalah sah ibadahnya dan niat seorang anak. Karena Rasulullah mengatakan 7 tahun. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa mumayyiz itu tidak bisa dipatok dengan apa? Dengan umur. Kata mereka ada anak umur 5 tahun udah mumayyiz. Ada lagi yang umur 6 tahun udah mumayyiz. Ada lagi yang umur 8 tahun baru mumayyiz. Sehingga nggak bisa dipatok tuh. Namun kata Imam Syafi'i, yang mumayyiz sebelum 7 tahun tuh jarang. Yang mumayyiz setelah 7 tahun pun jarang. Sedangkan yang namanya hukum itu dibangun di atas sesuatu yang sering, bukan sesuatu yang jarang. Sesuatu yang jarang tuh nggak bisa dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan itu yang sering terjadi. Maka yang tersering terjadi biasanya anak itu mumayyiz umur berapa? 7 tahun. Maka kata Imam Syafi'i, ya syarat mumayyiz umur 7 tahun. Berarti kalau sebelum umur 7 tahun, misalnya ada anak umur 5 tahun, maka niat ibadahnya sah tidak? Enggak. Iya. Ada anak sholat umur 3 tahun, sah enggak? Enggak. Ada anak umur 4 tahun sholat, sah enggak? Enggak. Kalau ada anak jual beli umur 5 tahun, sah enggak? Enggak sah. Jual belinya enggak sah. Berarti kalau kan antum pedagang nih, ada anak umur 3 tahun, bang beli. Bilang, nak suruh sini bapaknya Gi. Iya. Soalnya jual beli antara anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak sah. Baru sah itu umur mumayyiz, umur 7 tahun. Nah sekarang kalau ada orang yang haji umur 8 tahun, sah nggak? Sah nggak? Ada orang haji umur 8 tahun, sah nggak? Kok pada diem? Sah. Terus dia balik umur 15 tahun, wajib haji lagi nggak? Wajib, kata siapa? Ketawa. Umur 8 tahun udah haji, umur 15 tahun balik, wajib haji lagi nggak? Enggak, kata siapa? Kalau udah sah yang 8 tahun ya udah selesai dong, ngapain harus wajib lagi? Begitu katanya. Tapi dalil berkata lain. Kata Rasulullah, idza hajjas sabi, apabila anak kecil haji sebelum balik, maka dia wajib haji lagi setelah balik. Jadi syarat ini berhubungan dengan syarat sah niat, bukan dengan syarat sah ibadah. Ini tidak berhubungan dengan syarat ya mencukupinya ibadah. Kalau ibadah itu diwajibkan ketika balik dan berakal. Ya tidak? Iya. Iya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Yaitu berilmu tentang apa yang dia niatkan. Al-ilmu bil manwi. Berilmu tentang apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Maksudnya dia tahu dia mau sholat sunnah apa sholat wajib. Dia tahu ini sholatnya sholat wajib apa sholat sunnah. Sholat sunnah niatnya niat sholat sunnah dong. Sholat wajib niatnya sholat wajib. Lah kalau ente sholat sunnah niatnya sholat wajib. Atau kebalik. Sholat wajib tapi niatnya sholat sunnah, sah nggak? Enggak lah. Berarti
Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan sebelum kita melakukan ibadah, kita wajib pelajari dulu hukumnya. Hukumnya wajib apa sunnah gitu. Supaya tidak salah dalam berniat. Ya. Jadi syarat yang ketiga apa? Hah. Apa? Berilmu tentang apa yang dia niatkan. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah adamul munafah bainan niyah wal manwi. Antara niat dan yang diniatkan itu tidak saling meniadakan. Tidak saling meniadakan. Contoh, ada wanita mau sholat subuh, niat mau sholat subuh. Pas udah wudu, haid. Sah nggak sholatnya? Iya. Ada orang mau sholat, murtad. Mau sholat murtad. Sah nggak niatnya? Nggak sah, nggak diterima. Ada orang mau puasa, udah niat pengen puasa. Setelah itu dia niat pengen batal. Batal. Sebagian ulama mengatakan semenjak niat batal udah batal. Kalau dia niatnya kuat, pokoknya aneh mau batal. Batal. Ya. Syarat yang kelima. Antakuna niyah fi bidayatil amal. Niat itu hendaknya berada di awal amal. Niat itu hendaknya berada di mana? Di awal amal. Jangan sampai baru niat pas di tengah. Ya, pas 2 rakaat. Tadi gue sholat apaan ya? Niat. Jangan, nggak boleh. Ya kenapa? Karena dalilnya hadis ini, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ba di sini menunjukkan ba'ul musahabah kata para ulama. Ba menemani, artinya hendaknya niat itu menemani amal dari awal sampai akhir. Syarat yang ke-6 dari syarat sah niat, alla tuqta'an niyah. Niat tidak boleh diputuskan di tengah jalan. Niat tidak boleh diputuskan di tengah jalan. Ada orang jam 11 tidur, ngantuk deh. Karena habis sip 3 lah maklum. Kecapean. Jam 11 tidur. Ngantuk tidur. Bangun jam 4 sore. Belum sholat. Akhirnya dia langsung sholat. Niatnya sholat asar. Allahu Akbar. Pas di tengah jalan, astagfirullahaladzim, kan belum sholat zuhur. Lupa. Akhirnya di tengah jalan dia langsung merubah niat. Jadi niat sholat zuhur. Sah nggak? Yang sah yang mana? Yang sah yang asar apa yang zuhur? Cung. Jangan cuma berani ngomongnya doang, nggak mau berani. Ente namanya siapa? Hendri. Apa? Hadasri. Adri. Oh Masya Allah, Adri. Adri itu artinya aku tahu. Berarti kamu tahu ya? Jawab. Kenapa? Ahsanta, Masya Allah, Adri, bagus. Andri ya? Oh Andri. Apa saudaranya laundry? Enggak sah dua-duanya. Kenapa?
Sholat asarnya diputus. Sementara syarat sah niat tidak boleh diputus. Sholat duhurnya dimulai dari tengah. Sementara syarat sah niat tidak boleh dari tengah, harus dari awal. Maka dua-duanya batal. Jadi gimana dong? Batalin. Sholat lagi dari awal. Iya, paham gak? Iya. Syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh yang berhubungan dengan yang disebut dengan tasyrik, persekutuan dalam niat. Ini ya disebut dengan persekutuan dalam niat. Ini terjadi perbincangan para ulama tentang masalah persekutuan dalam niat. Yang rajih, setiap amal ibadah yang tidak bisa diwakilkan oleh yang lain dan tidak bisa diganti dengan yang lain, maka tidak boleh disekutukan. Contoh, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nggak bisa disekutukan. Misalnya antum sholat 4 rakaat, niatnya 2. Saya mau sholat 4 rakaat, sekaligus zuhur dan asar. Wish, kok gitu? Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Karena asar ya asar, maghrib zuhur ya zuhur, punya waktu tersendiri, berdiri sendiri, nggak bisa digabung. Ya, maka yang seperti ini kalau dipersekutukan tidak sah. Tapi kalau itu sesuatu yang masih bisa digabungkan, boleh. Atau jadi perselisihan para ulama tentang masalah kalau ada orang wudu, habis wudu, sholat 2 rakaat, niatnya 3. Apa tuh? Sholat wudu, sholat tahiyat masjid, sama sholat qobliyah, atau sama sholat duha. 3 tuh, 3 in 1. Ya. Sholat wudu, sholat tahiyat masjid, sama sholat duha, sekaligus 3 in 1. Boleh enggak? Terjadi perselisihan para ulama. Ibnu Hazm mengatakan kagak boleh. Dalilnya hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Berarti harus dengan niat masing-masing. Amal masing-masing, nggak bisa digabungin. Jumhur mengatakan boleh. Dalilnya hadis innamal a'malu binniyat. Kok sama? Kata mereka, innamal a'malu binniyat itu sesungguhnya amal itu dengan niat. Rasulullah tidak menyebutkan niatnya berapa, 1, 2, 3, 4, pokoknya niat. Namun kata jumhur disyaratkan harus satu level, sama-sama sunnah. Dan syarat yang kedua bukan dalam rangka mengqadha. Bukan dalam rangka apa? Mengqadha. Ibnu Qudamah berkata, dikiaskan juga kepada kalau ada orang kentut 10 kali, buang air 5 kali, buang air kecil. Buang air besarnya sekali, wudunya berapa kali? Kentutnya 10. Buang air kecilnya 5, buang air besarnya 1, wudunya berapa kali? Sekali untuk semua. Kata Ibnu Qudamah, itu boleh, ini pun sama. Toh sama-sama untuk ibadah. Itu pendalilan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Syekh Masyhur berkata, barangkali ada dalil lain yang bisa dijadikan dalil. Itu hadis tentang sholat istikharah. Di mana Nabi SAW bersabda begini, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'ataini dunal fardhah." Apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu perbuatan, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu.
Kata Syekh Masyhur, berarti kata-kata hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu menunjukkan bahwa sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat sunnah manapun. Yang penting selain sholat fardu. Karena Nabi mengatakan selain sholat fardu. Berarti sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat duha? Bisa. Sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat qobliyah? Bisa. Sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat tahajud? Bisa. Iya. Dan ini pendapat insya Allah yang paling kuat. Jadi boleh digabungkan. Tapi dengan syarat, 2 syarat. Syaratnya apa yang pertama? Sama-sama sholat sunnah. Yang kedua, tidak dalam rangka mengqadha. Sebab kalau qadha nggak bisa digantikan, nggak bisa direndengkan dengan yang lain. Sekarang Ustadz, saya mau puasa Syawal. Pas puasa Syawal itu pas hari Kemis. Boleh nggak saya niatnya puasa Syawal sekaligus puasa Kemis? Atas pendapat jumhur boleh. Iya. Nah ini. Jadi ini adalah syarat sah apa? Niat. Coba ulangi dari awal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, berilmu tentang yang amalan yang ia niatkan. Yang keempat, tidak boleh selain niat. Yang kelima, niat hendaknya berada di awal. Kata para ulama, dikecualikan puasa sunnah, maka boleh di waktu pagi. Kemudian yang keenam, tidak boleh diputus. Yang ketujuh, tidak boleh dipersekutukan dalam ibadah-ibadah yang tidak bisa dipersekutukan. Seperti sholat 5 waktu. Sekarang kita akan membahas hubungan niat dengan yang lainnya. Pembahasan yang pertama adalah hubungan niat dengan pahala dan dosa. Hubungan niat dengan apa? Pahala dan dosa. Pembahasan yang pertama, hubungan niat dengan pahala. Ada beberapa poin yang harus kita pahami, Pak. Poin yang pertama, annahu la thawaba illa binniyah. Kita tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan niat. Kita tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan apa? Niat. Ya. Kalau ada orang minum, niatnya hanya sebatas haus saja, dapat pahala enggak? Enggak. Bagaimana supaya minumnya dapat pahala? Niatkan dong, supaya untuk bisa ibadah. Ya. Kalau ada orang nikah sebatas hanya untuk memenuhi syahwat saja, pahala enggak? Enggak. Tapi kalau ada orang nikah niatnya karena ingin ikut sunnah Rasul, pahala enggak? Pahala. Makanya kita tidak akan pernah mendapatkan pahala kecuali dengan niat. Tanpa niat kita tidak mungkin dapat pahala. Ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berniat untuk berbuat baik, orang yang berniat untuk berbuat baik tidak lepas dari 2 keadaan. Orang yang berniat untuk berbuat baik tidak lepas dari 2 keadaan. Kok nggak catat? Imam Bukhari ini, Masya Allah. Nggak dicatat langsung. Jangan sampai pas habis kajian ditanya, apa tadi? Gelap.
Tadi sampai mana Andri? Hah? Apa? Hah? Orang yang berniat berbuat baik tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, jadi mengamalkan niat tersebut. Keadaan yang kedua, tidak jadi. Keadaan yang pertama, jadi mengamalkan niat baik tersebut. Keadaan yang kedua, tidak jadi. Misal, si Andri berniat, besok saya mau sedekah. Besok benar sedekah. Ya, si Budi berniat, besok saya mau sholat duha. Besoknya nggak jadi sholat duha. Ya. Ada orang niat, mau puasa. Ya, pas puasa istrinya masak enak. Enak banget. Dihakan, makan juga. Nggak jadi puasa. Sekarang apa hubungannya? Keadaan yang pertama, apa itu? Berniat berbuat baik dan jadi mengamalkan perbuatan baik. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang jadi mengamalkan perbuatan baik ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Kata Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin fa'amilaha, siapa yang berniat berbuat baik lalu ia jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanah ila sab'i mi'atin di'fin ila adhafin kathirah. Maka Allah tuliskan untuk dia 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat ganda banyaknya. Jadi ya, kalau ada dua orang berwudu, masuk ke masjid, dua-duanya sholat tahiyat masjid. Bisa beda nggak pahalanya? Hah? Bisa. Yang satu dikasih oleh Allah 10, yang satu dikasih lagi 200. Loh, kok kan saya sholatnya sama? Iya, tapi kan kekhusyuannya bisa beda. Ya nggak? Khusyunya bisa beda, keikhlasannya bisa beda nggak? Bisa beda, kebagusan sholatnya juga bisa beda, keimanannya pun bisa beda. Yang satu betul-betul khusyuk dalam sholatnya, betul-betul dia penuh dengan keimanan yang yakin. Ya. Yang satu sholat entah kemana, ya ingat pisang goreng, ingat nasi goreng, ingat sana sini. Kira-kira beda nggak pahalanya Pak? Beda dong. Iya. Dua-duanya sedekah. Dua-duanya sedekahnya 2.000. Tapi ternyata ditulis oleh Allah beda. Yang satu dikasih 100, yang satu dikasih 700. Kok bisa beda? Iya, banyak faktor. Faktor keikhlasan. Faktor apa lagi? Perjuangan kita untuk bersedekahnya. Faktor keimanan kita, keyakinan kita. Banyak faktor akhi yang menyebabkan yang namanya pahala itu akan berbeda-beda. Yang jelas Allah tulis 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ada enggak amalan yang ditulis oleh Allah lebih dari 700? Ada? Apa contohnya? Sabar, benar si Andri. Ya. Sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu tidak akan sabar itu kata Allah akan diberikan pahala dengan tanpa batas. Jadi orang sabar itu luar biasa. Ya. Ente udah nikah, Dri? Udah nikah belum? Belum. Sabar ya, Dri. Sabar banget kejomblo loh. Emang umur berapa? 28. Yo Allah. Pujangan lapuk. Udah kehabisan akhwat kayaknya. Padahal di belakang banyak tuh akhwat. Dri. Kalau sabar untuk hal seperti ini nggak boleh, Dri.
Ustadz saya sabar Ustadz, sabar ngejomblo. Nggak boleh, itu nggak sesuai sunnah, nggak dikasih pahala sama Allah. Iya, sabar itu kalau ditimpa musibah, sabar. Iya, itu baru sabar untuk menaati Allah, sabar. Sabar untuk menjauhi maksiat, sabar. Itu baru yang dikasih pahala. Ya, ini sabar buat ngejomblo. Wah, nggak bener. Kemudian keadaan yang kedua. Apa itu keadaan kedua? Tidak jadi. Nah, untuk yang tidak jadi ini ada beberapa keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan. Ada orang yang meninggalkan niat yang baiknya itu karena Allah. Ada orang yang tidak jadi mengamalkannya karena ada udzur. Karena ada apa? Udzur. Ada orang yang meninggalkan alias tidak jadi mengamalkannya bukan karena ada udzur, tapi karena malas. Ada orang niat sholat tahajud. Bangunnya udah bangun sih, malamnya udah bangun. Malas tidur lagi. Iya. Ada orang malamnya udah niat mau tidur tuh, mau tahajud pas bangun jam 3 kepalanya muter, gak kuat deh gue. Beda gak Pak? Beda gak? Antara orang yang ninggalin niat sengaja dengan orang yang ninggalin ibadah atau niat ibadah karena ada udzur. Beda gak? Beda. Orang yang meninggalkan niat yang baik itu tanpa udzur ya, diberikan pahala nggak? Dikasih pahala nggak? Kok diem? Dikasih. Berapa? 1. Dalilnya hadis, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat untuk berbuat baik tapi tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya 1 kebaikan saja. Tuh, cuma niat doang udah dapat 1. Nanti ada niat nikah nggak? Dari? Nggak ada? Ada. Kapan? Umur 40 tahun. Niat. Iya, kalau kita niat, misalnya antum niat gini, kalau aneh jadi orang kaya, aneh mau infak. Sebatas niat gitu aja pahala nggak Pak? Pahala. Kalau tiap hari niat, kalau sekali, enggak masalah. Yang penting kan kita ada niat. Aneh kalau punya duit, aneh mau kawin. Udah dapat pahala tuh, niat gitu. Ya. Sebatas niat, makanya kata para ulama apa? Niatur rajul khairu min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Tanpa harus berbuat saja, cukup niat udah dapat pahala. Kalau gitu aneh banyakin niat bagus, banyakin niat. Ya, mau makan niatnya apa? Niat yang pertama supaya kuat ibadah, alhamdulillah dapat pahala. Niat yang kedua memenuhi hak badan saya, karena kan badan saya juga ada hak, alhamdulillah. Niat yang ketiga sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. 3 niatnya, pahalanya juga 3 Pak. Mau pergi kerja, niatnya apa? Niat yang pertama cari nafkah, dapat pahala. Wajib kan tuh. Niat yang kedua menjalankan amanah perusahaan. Karena kan ini sudah amanah dari perusahaan untuk menjalankan pekerjaan ini. Alhamdulillah. Niat yang kedua tuh pahala lagi.
Makanya kata Ibnu Qudamah, liyuksir al-abd ya min niat, hendaknya seorang hamba itu memperbanyak niat. Pergi ke pasar, niatnya apa? Saya mau pergi ke Blok M, ngapain? Niat pertama mau ngaji, alhamdulillah dapat pahala. Niat kedua apa? Niat kedua mau shopping. Shopping dapat pahala nggak Pak? Belanja, mau belanja, shopping, dapat pahala nggak? Tergantung lah, tergantung niat dong. Apa yang dibeli dulu kan gitu kan? Saya mau belanja jilbab yang lebar buat istri saya, soalnya istri saya masih jilbab. Atau enggak jilbab? Ya, saya mau beli buat istri saya kasih hadiah jilbab yang lebar sama jubah yang lebar biar pakaiannya syar'i. Pahala nggak? Pahala. Saya mau beli HP, padahal HP-nya udah 4 di rumah. Ya, mau cari yang ngetren. Pahala nggak? Terkadang bukan pahala, dosa. Ya, mubadzir, israf, berlebihan. Nah ini ya. Jadi ada orang yang berniat kemudian tidak jadi melaksanakan niatnya. Dapat pahala? Berapa? 1. Tanpa udzur ya, tanpa udzur dia tinggalkan. Sekarang ada orang yang berniat berbuat baik, kemudian dia tinggalkan karena ada udzur. Maka ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya kebiasaan. Keadaan yang pertama apa? Punya kebiasaan. Contoh, ada orang punya kebiasaan sholat malam. Tiap malam tahajud, tiap malam tahajud, tiap malam tahajud. Masya Allah, punya kebiasaan tuh ya. Suatu malam dia sudah niat tuh mau tidur. Saya nanti malam mau tahajud. Pas bangun, kelayangan. Aduh, pusing kepala gue. Gak jadi. Pak, dapat pahala nggak? Seberapa ada pahalanya? Apa? Niatnya berapa? Sempurna. Iya, seperti biasa. Iya. Jadi kalau punya kebiasaan itu kemudian ditinggalkan karena ada udzur, sempurna. Ditulis seperti biasa. Seperti dia mengamalkannya tuh. Ya. Makanya kata Rasulullah apa? Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Ya. Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, maka Allah tuliskan untuk dia pahalanya sama ketika tidak sakit dan tidak safar. Sama. Ya. Makanya inilah rahasia Mas. Kenapa sih Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk apa? Melanggengkan amalan. Ya. Dibiasakan tiap hari begitu. Ya. Senin Kemisnya dibiasakan. Pas safar nggak puasa. Tetap dapat pahala sempurna. Sholat tahajudnya dibiasakan. Pas sakit nggak bisa sholat tahajud, tetap dapat pahala sempurna. Iya, makanya dibiasain. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan niat yang baik karena ada udzur. Tapi dia tidak punya kebiasaan. Dia tidak punya apa? Kebiasaan. Misalnya dia mau sholat, dia niat nanti malam saya mau sholat tahajud. Padahal sih nggak pernah. Cuman tumben aja pengen niat gitu. Pas bangun puyeng kepala. Ya nggak jadi. Dapat niat berapa? 1 apa 2? Apa 3 apa 4?
Apa 5 apa 6? Ya, sebagian mengatakan dapat 1. Sebagian mengatakan pertengahan antara keadaan pertama dengan yang tadi. Allahu a'lam. Taib, paham nggak? Paham insyaallah? Sekarang hubungan niat dengan dosa. Dalam masalah dosa, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, apa itu? Bahwa seseorang tidak akan mendapatkan dosa kecuali dengan niat. Seseorang tidak akan mendapatkan dosa kecuali dengan apa? Niat. Antum aus banget. Aus banget ya Allah. Ada air, ada air, mantep. Diminum aja, glok 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 glok. Mabok. Waduh, ternyata bukan air. Ternyata apa? Arak. Dosa nggak Pak? Enggak lah, karena kita nggak tahu. Yang kedua kita pun nggak ada niat minum arak. Kita lagi kehausan, cari air, waduh mana air? Kemudian ngelihat ada air di gelas, dikirain apa? Air biasa, diminum, glek 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 glek. Mabuk, tempoyongan. Maka ini tidak berdosa. Sebaliknya, ada orang, gue pengen mabuk nih. Terus diambilnya, dikirain arak, padahal air biasa. Minum, glek glek glek. Kok gak mabuk ya? Dosa gak? Dosa. Walaupun air putih. Walaupun air putih. Iya. Tapi yang membedakan apa? Niat. Iya. Maka dari itu ya akhi, niat itu yang menentukan seseorang itu dapat dosa apa enggak. Dengan apa? Dengan niat. Antum beli pisau. Niatnya apa? Ada ibu-ibu pergi ke pasar beli pisau. Ditanya, Bu, beli pisau buat apa? Buat masak. Dapat pahala. Pas ditanya, Ibu kenapa beli pisau? Saya kesal sama suami saya kawin lagi. Mau saya potong tuh. Misalnya, ya. Dosa, dia beli pisaunya juga dosa dengan niatnya itu. Iya. Nah ini ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Afwan Ustadz, ada yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat memasuk Islam. Nanti saja setelah kajian atau Ustadz sekarang mau di selah-selah. Gimana? Mau sekarang apa enggak? Mau sekarang? Odol deh. Masya Allah. Bapak belum masuk Islam? Belum. Tapi berjenggot di atas mata kaki loh Pak. Anda sering dengar kajian di Roja, Ustaz? Masya Allah. Sudah berapa tahun dengarkan kajian di Roja Pak? Kurang lebih ada baru 3 bulan ini. Masya Allah. Tinggal di mana Bapak? Kalau sekarang ini saya tinggal di daerah Karanganyar, Mangga Besar. Oh Masya Allah. Begitu pas dengan papa saya dengar saya masuk Islam, baru mau masuk Islam, saya udah langsung diusir dari rumah. Oh, jadi sekarang saya tinggal di masjid di Depok sana. Oh, Masya Allah. Baik Pak. Karena gimana ya, hidup enak udah sering saya alamin, jadi hidup susah tuh udah biasa aja, nggak aneh lagi. Masya Allah. Hidup saya udah berorientasi nggak hanya dunia, dunia cuma sementara, Ustaz. Jadi akhirat kan negeri yang saya tuju, gitu, Ustaz. Masya Allah. Karena apa ya? Kalau kita orientasi dunia, Masya Allah nggak ada puasa, Ustaz. Kita ngikutin hawa nafsu nggak ada puasa, Ustaz. Gitu. Baik Bapak langsung ucapkan 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tahu artinya Pak? Ya. Sudah tahu artinya? Sudah, Ustaz. Apa itu?
saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Masya Allah. Alhamdulillah. dan utusannya. Bapak sudah masuk Islam kalau Ya, begitu. alhamdulillah. Nanti setelah masuk Islam nih bagus. Tadi sudah mandi kan sebelumnya? Gimana Ustaz? Udah mandi belum? Oh sudah. Oh, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Bapak sekarang sudah Muslim, sudah masuk Islam, dan saya dan kita semua berdoa supaya Bapak tetap istiqomah di atas keislaman Pak. Insyaallah. Sampai akhir hayat. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi kajiannya. Sampai mana? Hah? Apa? Antara niat dan dosa ya? Sekarang orang yang berniat berbuat dosa tidak lepas dari dua keadaan tadi. Keadaan yang pertama, jadi mengamalkan dosa. Keadaan yang kedua, tidak jadi mengamalkan dosa. Keadaan yang pertama apa? Orang yang berniat berbuat dosa, jadi mengamalkan dosa. Ya, contoh, niat pengen film, mau nonton film porno, jadi nonton. Dapat dosa nggak? Tapi untuk dosa, tidak seperti pahala. Kalau pahala itu ditulis 10 sampai 700. Kalau dosa enggak. Dosa hanya ditulis satu. Tapi tergantung. Satunya itu tergantung kecil apa enggaknya dosa tersebut. Kalau dosanya besar, 1, tapi segede rumah. Kalau dosanya kecil, 1, tapi segede batu kecil misalnya. Ya tergantung besar kecilnya dosa. Tapi ingat ya, kita ini jangan menganggap remeh dosa kecil. Ya apalagi suka nanya-nanya tuh sama Ustadz, ini dosanya kecil apa gede sih? Si Andri nanya misalnya, Ustadz, pacaran dosa kecil apa dosa gede Ustadz? Apa manfaatnya nanya gitu? Pasti ada tujuan yang nggak benar tuh biasanya tuh. Ya. Jadinya kita nganggap remeh gitu loh dosa kecil. Padahal kata Ibnu Qudamah, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau kita mengamalkan dosa kecil itu sambil hati kita menganggapnya remeh. Kalau kita menganggap remeh, maka berubah jadi dosa gede. Keadaan yang kedua, kita melakukan dosa besar, dosa kecil itu terus-menerus berbuat dosa kecil. Jadi gede. Keadaan yang ketiga, yang melakukan dosa kecil itu orang terpandang, orang ajengan, kiai, ustadz, yang dijadikan contoh dan tauladan oleh manusia. Maka ini bisa menjadi dosa besar. Ya. Ini yang pertama. Ada orang berniat berbuat buruk, jadi mengamalkannya. Maka hanya ditulis berapa? 1. Tapi 1 ini pun juga bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat dan keadaan. Kalau kita melihat cewek cantik, tapi ngelihatnya di tanah haram di Mekah, dosanya gede nggak? Wow, ngeri. Di sana apalagi Pak, banyak cewek cantik Pak. Ngeri deh. Iya. Yang namanya lagi umroh kan banyak perempuan buka cadar, kelihatan semua, udah puyeng-puyeng dah gue. Iya. Aneh waktu kuliah dulu pernah tuh pas mau doa, pas baru ngelihat Ka'bah, cewek Pakistan masuk. Ngelihat aneh, sambil senyum lagi. Oh, set. Aduh. Sampai aneh doa nggak tahu apa yang doain. Pusing. Nah, ya, kalau di tanah haram melihat perempuan hukumnya apa? Dosa besar, dosa.
tapi beda. Di sana itu amalan soleh dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Dosa pun sama. Kalau di Indonesia misalnya dosanya dihitung segini. Di Mekah 100.000 dari ini. Nah loh. Makanya terkadang aneh pengen tinggal di Mekah deh. Kenapa? Biar banyak pahalanya. Iya, dosanya juga sama. Ya, susah. Di Medina juga sama. Dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram beda dengan dosa yang kita lakukan di luar bulan haram. Karena Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan apa? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Iya. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Janganlah kalian sekali-kali berbuat zalim di bulan haram tersebut. Padahal berbuat zalim di luar bulan haram boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kenapa Allah mengkhususkan jangan berbuat zalim di bulan haram? Artinya dosanya dilipat gandakan. Bulan haram tuh apa aja? Dari. Gua tahu. Ya Allah, kebangetan dari. Siapa yang tahu bulan haram? Nah, ente namanya siapa? Husni Mubarak. Wih, Presiden Mesir jangan-jangan nih. Silakan Husni Mubarak. Dzul Hijjah, Muharram, Rajab, sama Ramadan. Ente bid'ah ente. Satu lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram dan Rajab. Ingat tuh, 4 bulan ini berbahaya. Kalau kita berbuat dosa di bulan tersebut, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan pun sama, dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kata para ulama, amal ibadah ataupun dosa apabila bertepatan dengan waktu atau tempat yang mulia, maka amal ibadah atau dosa itu dilipat gandakan. Ya. Hari Jumat sama. Hari Jumat itu hari mulia. Maka berbuat dosa di hari Jumat berat. Waktu asar, waktu mulia. Maka berbuat dosa di waktu asar dilipat gandakan. Sepertiga malam terakhir, waktu mulia. Maka berbuat dosa di waktu itu dilipat gandakan. Maka hati-hati, perhatikanlah waktu-waktu yang mulia. Karena di waktu itu amalan soleh dilipat gandakan. Dan amalan buruk pun dilipat gandakan. Ya. Nah ini. Keadaan yang kedua, orang yang berniat berbuat dosa, kemudian ia tidak mengamalkannya. Ia tidak apa? Mengamalkannya. Maka ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia tinggalkan dosa karena Allah. Maka ini diberikan pahala 1. Dia tinggalkan dosa itu karena apa? Karena Allah. Maka ini diberikan pahala 1. Keadaan yang kedua, tidak jadi mengamalkan dosa bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Ini ada 2 keadaan lagi. Yang pertama, dia tinggalkan bukan karena Allah tanpa ada usaha apa-apa. Misalnya terbetik pikiran pengen berbuat dosa. Tapi setelah itu tinggalin, ngapain?
Males. Ya, tapi bukan karena Allah, hanya males saja udah. Maka yang seperti ini tidak diberikan dosa, tidak diberikan pahala. Enggak dosa, enggak pahala, enggak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawazali an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan di hatinya selama tidak diucapkan atau diperbuat. Berarti hanya sebatas di hati saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua apa? Dia tinggalkan dosa tapi setelah usaha untuk berbuat dosa. Contoh, ada orang niat pengen berzina. Akhirnya dia usaha cari pelacur. Dicari, cari. Kagak ketemu, alah gak jadi. Iya. Dosa gak? Tetap dosa. Ada orang, di sana ada tempat pelacuran, ke sana udah niat mau zina. Pas sampai sono ada razia, ya nggak jadi. Ya. Dosa nggak? Dosa. Dalilnya hadis Rasulullah sabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua muslim bertengkar dengan pedangnya, maka yang membunuh dengan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di mana? Di neraka. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, yang membunuh jelas neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena dia sudah berniat kuat membunuh temannya. Tapi keduluan, mati, tetap neraka. Gara-gara niatnya itu. Iya. Nah ini hubungan niat dengan apa tadi? Dosa. Sekarang kita akan membahas hubungan niat dengan halal dan haram. Hubungan niat dengan apa? Halal dan haram. Sekarang yang kita bahas adalah hubungan niat dengan yang halal dulu. Yang halal itu yang mubah. Ya. Ketahuilah Bapak sekalian, yang halal bisa berubah menjadi 5 hukum. Mubah, wajib, sunnah, makruh, haram. Tergantung niatnya apa. Jadi wajib kapan? Kaidah para ulama mengatakan ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Contoh, perempuan wajib tutup aurat. Dan tidak mungkin menutup aurat kecuali dengan membeli apa? Pakaian. Maka beli pakaian untuk menutup aurat wajib tidak? Wajib. Ya, menuntut ilmu wajib enggak? Dan tidak sempurna kecuali dengan membeli buku. Maka beli buku bisa jadi wajib tidak? Wajib. Pergi ke masjid buat laki-laki atas pendapat yang kuat wajib. Maka berjalan menuju masjid hukumnya apa? Wajib juga. Pokoknya sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan perbuatan, maka perbuatan itu menjadi apa? Wajib. Ya. Yang halal bisa berubah menjadi sunnah. Kapan? Kaidahnya ma la yatimul masnunu illa bi fahuwa masnun. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah perbuatan yang sunnah kecuali dengan melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan itu jadi sunnah juga. Contoh, pakai peci penutup kepala dalam sholat sunnah.
maka tidak sempurna kecuali dengan membeli peci. Berarti beli peci hukumnya apa? Sunnah. Bersiwak hukumnya sunnah. Tidak mungkin kita bersiwak kecuali dengan membeli siwak. Berarti beli siwak hukumnya apa? Sunnah. Ya. Padahal beli siwak melebihi kebutuhan mubah-mubah saja. Ya. Nah ini. Paham nggak? Yang halal bisa menjadi makruh kalau wasilah kepada yang makruh. Ya. Demikian pula yang halal bisa jadi haram kalau wasilah untuk yang haram. Kalau antum beli televisi, niatnya apa? Tergantung niatnya dong. Kalau niatnya mau nonton TV-TV dakwah, yang itu manfaat, dapat pahala. Tapi kalau niatnya buat nonton film-film porno, dapat dosa. Iya. Tergantung niatnya. Makanya yang mubah atau yang halal itu Pak, itu disesuaikan dengan niat. Berubah menjadi wajib, berubah menjadi sunnah, berubah menjadi makruh, bisa menjadi apa? Haram. Paham nggak Pak? Paham insyaallah? Iya. Sekarang hubungan niat dengan yang haram. Kalau tadi kan dengan yang halal ya Pak ya. Ketahuilah Pak, sesuatu yang haram, ingat, sesuatu yang haram tidak berubah menjadi halal gara-gara niat. Enggak. Ada orang korupsi, niatnya mau bangun masjid. Niatnya bagus Pak, caranya gimana? Korupsi. Apakah berarti korupsi jadi baik? Enggak lah. Ada orang mencuri, niatnya mau bantu tetangga yang susah. Apa mencuri jadi baik? Enggak lah. Ada pemuda zina sama janda. Pasti tanya kenapa? Niat saya baik Pak. Kasihan tuh janda kesepian. Apa zina jadi ini? Halal enggak? Yang haram itu boleh kalau keadaannya darurat, Mas. Makanya yang haram itu tidak berubah menjadi halal gara-gara niat, enggak. Tapi yang haram bisa berubah menjadi boleh kalau ada keadaan. Keadaannya misal darurat. Bangke jadi halal. Kapan? Kalau sudah tidak ada makanan lagi. Silakan. Darurat namanya. Ya. Paham enggak? Paham insyaallah? Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab. Silakan yang mau nanya. Fadhal, Masya Allah, Bapak ini sudah tua tapi semangat 45. Siapa namanya Bapak? Samsurizal, Rijal, Masya Allah. Artinya mataharinya para lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya puasa Ramadan kita batal 1 kali. Kita ganti di bulan Syawal, di hari Senin atau hari Kamis. Ya. Pahalanya dapat nggak, Ustaz? Bapak niatnya qadha puasa sekaligus puasa Senin Kamis gitu? Iya, maksudnya mengganti di bulan Syawal. Terus hari Senin atau hari Kamis gantinya. Terus dapat niatnya? Niatnya untuk mengganti. Enggak niat Kamis? Yang batal di Ramadan. Yang wajib. Nah, gitu. Niatnya mengganti yang batal yang wajib. Pertama Pak, ibadah qadha dengan ibadah wajib dengan ibadah sunnah nggak bisa digabung. Qadha Ramadan hukumnya apa? Puasa Kamis. Kalau ada orang menggabung antara qadha Ramadan dengan puasa Senin Kamis, maka qadha-nya tidak sah. Yang sah hanya Senin Kamisnya aja.
Tapi kalau Bapak niatnya cuma satu, saya mau qadha aja Ustadz, apakah puasa Senin Kemisnya juga dapat? Enggak lah, Bapak tetap hanya ditulis qadha saja. Iya. Paham Pak? Iya. Bagi kita yang berjenggot, kalau saat wudu jenggotnya diapain ya Ustadz? Rasulullah, ini tergantung jenggotnya. Kalau jenggotnya kayak saya, nih, dikit nih, cukup dicuci aja udah semuanya. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka disuruh untuk menyela-nyelai. Jadi setelah mencuci wajah 3 kali, ambil air seciduk gini, sela-selai jenggotnya tuh kalau tebal, ya. Sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana kalau berinfak atau memberikan sesuatu pada orang lain, pada saat memberikannya, ana dalam hati suka berkata lillahi ta'ala atau ikhlas karena Allah. Tidak ana lafadzkan di lisan, sekedar bicara dalam hati saja. Juga bersikap bodoh amat sama pandangan orang lain saat dilihatnya. Apa salah Ustadz? Bagus, ya, nggak salah, insya Allah. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang bersolawat, kemudian ada orang yang memberi salam kepada kita, mana yang harus diutamakan Ustadz? Salawat dulu atau diputus salawatnya lalu menjawab salam? Emang salawatnya kayak gimana Pak? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Assalamualaikum. Selawatan dulu apa enggak ya? Ya. Maka wallahu a'lam boleh kita jawab salam dulu. Iya. Boleh untuk menjawab apa? Salam dulu. Tapi kalau dia tunda dulu, selesaikan salawat dulu baru menjawab salam, itu lebih utama insyaallah. Ya, supaya tidak terputus salawatnya. Kecuali kalau salawat yang dibikin-bikin panjang banget sampai 2,5 jam. Baca salawatnya juga nggak dapat pahala. Soalnya kan dibuat-buat, nggak ada dalilnya. Iya. Maka pada waktu itu menjawab salam lebih kita dahulukan. Kalau kita lagi baca Quran terus adzan, main kita dahulukan, tetap baca Quran atau adzan? Adzan dong, jawab. Sama dengan mengucapkan salam. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu zikir mutlak. Zikir mutlak itu adalah zikir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Sedangkan menjawab adzan itu zikir muqayyad yang terikat dengan waktu dan tempat. Kaidahnya apa? Apabila bertabrakan antara zikir mutlak dengan zikir muqayyad, maka dahulukan zikir muqayyad. Itu kaidahnya. Ya. Jika dahulu membeli TV bukan niat untuk kebaikan, namun setelah hijrah diniatkan untuk jadi nonton kajian, apakah niat awal saya berdosa? Ya berdosa niat awalnya. Tapi kemudian setelah tahu, ya istighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Ya. Jadi apakah sekarang menjadi pahala karena niatnya berubah? Ya, antum dapat pahala niat untuk menonton hal-hal yang baik itu ya. Bukan pahala belinya, karena kan pahala belinya udah dulu. Ya. Itu tidak jadi pahala karena niatnya nggak bagus. Boleh nggak sih Ustadz menyebarkan ayat Al-Quran yang berisikan jangan memilih pemimpin yang kafir? Bagus. Karena semua ulama sepakat tidak boleh memilih pemimpin yang non-muslim. Kalau antum bisa sebarkan sekuat-kuatnya, sebarkan. Karena ini termasuk syiar Islam dan membela Islam. Ya akhal Islam, azakumullah wa yakum. Ya.
Apakah saya berdosa bila saya berdusta karena si fulan yang saya bohongi ini ingin berhutang lagi? Wah. Sedangkan hutang yang sudah-sudah saja belum dibayar. Tergantung, lihatlah orangnya. Kalau orangnya memang susah banget, susah hidupnya. Dari mana lagi dia dapat uang? Gak punya ma'isyah. Dia sudah berusaha cari juga gak ada. Bantulah terus. Kalau bisa dibebaskan hutangnya. Tapi kalau kita tahu ini orang sebetulnya bisa bayar hutang, tapi tuman atau enggak apa? Jadi kebiasaan gitu loh. Senang ngutang. Jangan dikasih utang. Karena kalau antum kasih utang, kasihan dia tambah berat tuh hisapnya pada hari kiamat nanti. Cuekin aja. Datang lagi. Mengutang dong, maaf ya, saya nasihatin sama kamu. Utang itu di hari kiamat berat loh. Kamu jangan biasakan ngutang begitu, akhi. Saya nggak bisa bayar. Lo itu punya motor, nggak bisa bayar. Motor aja jual, bayar. Nggak boleh seperti itu. Ya, antum nasihati dia daripada bohong-bohong terus. Mendingan langsung aja tutupain, nasihatin belak-belakan udah. Biar dia itu tidak jadi tuman, jadi kebiasaan begitu ya, ya. Apa hukumnya membawa air zam-zam waktu umroh di luar jatah untuk oleh-oleh dibagi-bagi saudara dan tetangga? Di luar jatah, maksudnya gimana ya? Umpet-umpetan dong. Hah? Kalau umpet-umpetan nggak boleh, akhi. Kan itu kan nggak diizinin. Ya, kalau nggak diizinkan ya janganlah. Tapi kalau diizinin, udah ngomong dulu, boleh nggak? Silahkan. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Ustadz mohon nasihat melewati orang tua yang sangat bergaya hidup modern. Waduh. Jika kita meniatkan untuk mendakwahinya, apa niat tersebut? Apa niat tersebut bisa juga disebut doa. Jangan disamain doa sama niat. Niat itu keinginan yang kuat di hati untuk melakukan perbuatan. Doa itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara niat dengan doa. Ya. Beda antara niat dengan doa. Dari akhwat. Saya punya suami dan anak suka mendengarkan musik, jarang mengaji. Tolong nasihatin dong. Hah? Iya Bu, mungkin perlu untuk cara ya. Karena masalahnya kan ibu juga baru tahu, dulu juga sama-sama penggemar musik kan. Kebetulan ibu dapat hidayah duluan, suami sama anak belum. Sekarang ibu berpikir gimana caranya mendakwahi mereka gitu loh. Dakwahi mereka, ya, supaya lebih tentunya dengan baik-baik, dengan hujah, dengan dalil. Jangan bosan, jangan cepat putus asa. Insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah setelah 50 kali misalnya, kita nggak tahu, ya. Apa bedanya niat dengan nazar? Niat itu keinginan untuk melakukan suatu ibadah, sedangkan nazar itu mewajibkan ibadah yang tidak wajib atas diri kita. Misal,
saya bernadar mau puasa 3 hari dalam bulan ini. Jadi wajib tidak? Tapi kalau niat saya berniat mau puasa 3 hari bulan ini, jadi wajib nggak? Enggak, tetap sunnah. Paham nggak? Tapi ingat, nadar ada 2. Ada nadar yang terpuji dan ada nadar yang tercela. Adapun nadar yang terpuji adalah seseorang nadar, niat nadarnya itu semuanya karena Allah saja sudah, tidak mengharapkan apa-apa. Adapun nadar yang tercela, ada orang nadar kalau Allah ngasih nikmat ke dia. Contoh, kalau saya sembuh, saya nadar mau infak 1 juta. Ini kata Rasulullah termasuk nadarnya orang koret, bakhil. Jadi kalau dia itu mau berbuat baik, kalau dikasih kebaikan aja sama Allah. Ini kata para ulama tercela. Yang bagus itu apa? Saya mau bernadar untuk puasa 3 hari per bulan. Karena apa? Enggak karena apa-apa, cuma karena ingin dapat pahala, udah. Nah ini nadar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka senantiasa melaksanakan nadar mereka. Iya. Teman saya itu bekerja padahal orang tuanya kaya raya, masih mampu menafkahi teman saya. Niat dia bekerja biar dilihat orang kalau dia itu kerja, walaupun gajinya cuma 1 juta. Sedangkan gaya hidup teman saya ini sangat glamor, senang shopping. Bagaimana niat teman saya itu Ustadz? Dapat pahala atau enggak? Ya enggak lah. Niatnya udah pengen kelihatan doang. Bagusnya diajak ngaji. Teman, ya, duit 1 juta tidak ada apa-apanya dengan surga teman. Ayo kita ngaji. Ajakin dong, dakwahin. Ya, mudah-mudahan setelah dia tahu, dia ngaji, dia paham, udah tahu alhamdulillah. Ya langsung dia tinggalkan kerjanya, nikah sama si Andri. Saat saya berniat puasa sunnah, tapi selalu batal. Ya. Bagaimana caranya agar punya niat yang kuat dan bisa mengalahkan godaan setan? Iya, iya. Supaya kuat, maka yang harus kita lakukan pertama, minta kepada Allah kekuatan. Yang kedua, ingat tulus tujuan awalnya apa? Pengen dapat pahala. Yang ketiga, berjuang. Ketika ada setan goda, udah pokoknya saya jalan terus. Ya, harus dilawan memang. Sebab kalau nggak dilawan ya terus menerus begitu. Ya. Ketika ibadah sudah dilaksanakan, namun di waktu setelahnya tidak sengaja muncul rasa ujub atau sum'ah. Kan amalnya terhapus Ustadz. Kalau ketika kita sadar akan ujub dan sum'ah itu lalu bertaubat, apa amalnya kembali? Enggak lah, enak aja kembali. Enggak dikembalikan sama Allah. Kita ujub nih dengan sholat tahajud kita. Masya Allah. Habis. Aduh taubat. Dikembalikan enggak? Sudah dihapus. Jadi gimana? Beramal lagi. Iya. Beramal lagi. Jadi hati-hati Pak. Ujub itu bisa menggugurkan amal. Iya. Apa hukumnya memberi hadiah untuk orang kafir ketika dia menikah? Silahkan, enggak apa-apa. Saling memberikan hadiah boleh-boleh saja. Hadiah kepada orang non-muslim boleh. Orang non-muslim memberikan hadiah kepada kita boleh. Ya, dulu Rasulullah pun menerima hadiah dari orang Yahudi. Enggak masalah. Ya.
Mau sebatas memberikan hadiah nggak apa-apa. Apa yang menyebabkan doa-doa seorang hamba ditolak? Pertama, minta tergesa-gesa dikabulin. Ya Allah, lama banget sih ngabulinnya. Ini kan udah setahun ya Allah. Ya, berdoa lagi ya, kayaknya nggak dikabulin. Nggak bakal dikabulin, soalnya apa? Tergesa-gesa. Yang kedua, ketika kita berdoa hati kita lalai. Kata Rasulullah, innallaha la yastajib du'aan min qalbi lahin ghafil. Allah tidak akan menerima doa orang yang apa? Lalai doanya. Yang ketiga, makanan yang haram. Itu bisa menyebabkan doa kita apa? Ada orang bilang gini, Ustadz, saya kerja di bank. Kan nggak boleh Satya kerja di bank, haram. Iya. Tapi kenapa doa saya diijabah sama Allah? Katanya, makanan yang haram itu menyebabkan tidak diijabah doanya. Buktinya kemarin saya berdoa diijabah sama Allah. Gimana tuh jawabannya Pak? Istidraj, betul. Biar kamu semakin angot dalam maksiat kamu. Sebab ketika diijabah doanya kamu akan berkata apa? Jangan-jangan usaha saya halal. Nah, kalau udah perasaan begitu bahaya banget. Ya, hati-hati dengan hal-hal seperti itu ya akhwat Islam, azakumullah yakum. Bolehkah nafkah berupa materi kepada istri diniatkan sebagai sedekah? Ya akhi, antum nggak niatkan aja udah sedekah. Setiap yang antum kasih ke istri itu nilainya apa? Sedekah. Ya, mah, ini gajiku. Ya, dikasihin semuanya ke istri. Niatnya dikasihin tapi ya dikasihin sama istri semua buat kamu. Sedekah. Ya, semua yang kita berikan untuk istri sedekah. Sampai-sampai yang kita suapkan ke mulutnya sedekah, kata Rasulullah SAW. Gak pernah nyuapin istri ya? Nggak indah hidup. Kenapa harus manhaj salaf Ustadz? Saya mau tanya, salaf itu apa sih? Salaf itu generasi yang pertama. Kata Imam Ghazali, pernah dengar Imam Ghazali? Masyhur nih. Salaf adalah generasi sahabat. Kata Imam Baijuri, bukan Bajai Bajuri ini ya. Baijuri, salaf adalah 3 generasi yang diutamakan. Sahabat, tabi'in, tabi'ut. Sekarang mengikuti agama para sahabat wajib nggak Pak? Wajib dong. Sekarang kalau atas pemahaman salaf adalah para sahabat, para tabi'in, berarti ngikut salaf wajib nggak? Wajib. Bukan sebuah alternatif. Iya. Tapi kalau yang dimaksud dengan salaf artinya Ustadz Fulan, ya nggak wajib sih. Yang namanya Ustadz kan bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan salaf adalah mereka Rasulullah dan para sahabatnya. Maka wajib Pak, karena itu yang memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna. Kita harus ketahui dulu makna salaf itu apa. Ya. Bukan singkatan salah pilih, bukan. Salaf itu artinya generasi yang diutamakan, yang terdahulu. Siapa itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut. Rasulullah memuji nggak 3 generasi ini? Atau Rasulullah khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya. Generasiku sahabat. Setelahnya tabi'in. Setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Wajib Pak. Siapa yang mengatakan nggak perlu ikut salaf?
Kita tanya, maksud kamu salaf siapa? Kalau yang dimaksud adalah generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Gimana Anda katakan tidak perlu ikut salaf? Lalu siapa yang kamu ikuti? Hah? Sementara agama itu dinukil oleh mereka, diambil dari mereka. Nah ini Pak, ya tergantung. Jadi salaf yang dimaksud oleh dia salaf itu apa dulu? Ya. Baiklah, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.